Selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu dan saudaraku semuanya di pagi hari ini. Tema renungan kita saat pagi hari ini adalah kiat hidup sukses yang terambil dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 15 saudaraku. Bapak yang dikasihi Tuhan, hidup sukses baik dalam pendidikan, baik dalam ekonomi, karir dan keluarga adalah impian setiap orang. Dambaan para orang tua kepada anak-anaknya tentunya. Nah, bagaimana caranya kita akan menjadi orang-orang yang sukses seperti Yusuf? Yusuf sukses karena 3 hal saudaraku. Yang pertama, dia disertai oleh Tuhan. Kejadian 39 ayat 2 sampai 6. Rahasia yang membuat segala pekerjaan Yusuf berhasil adalah Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kejadian 39 ayat 2. Karena penyertaan Tuhan sehingga segalanya yang dikerjakan berhasil, itulah maka Yusuf mendapat kasih serta kuasa atas segala milik tuannya Potifar saudara. Yusuf terus menjaga hubungannya dengan baik dengan Allah. Dia terus menjaga hidup benar, hidup kudus, hidup dalam kejujuran. Kuasa atas seisi rumah Potifar merupakan ujian atas kejujurannya, atas kebenaran hidupnya. Kemolekan istri Potifar yang terus menggoda Yusuf adalah ujian kehidupan kudusnya. Dan Yusuf berhasil atas semuanya itu. Seperti Yusuf saudaraku yang dikasihi, karena penyertaan Tuhan boleh sukses dalam hidupnya. Demikian kita sebagai orang-orang percaya. Tentulah menjadi sukses itu bukanlah sesuatu yang sulit. Bukanlah sesuatu yang mustahil. Karena janji penyertaannya kepada setiap orang percaya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20 saudaraku. Penyertaan Tuhan Yesus memberi jaminan akan usaha-usaha kita, rencana-rencana kita, pekerjaan-pekerjaan kita berhasil. Bersama Yesus maka segala rencana, segala pekerjaan, segala usaha, karir, rumah tangga akan dibuatnya berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku yang Tuhan, milikilah hati yang mengampuni. Yusuf mendapat perlakuan yang keji, yang jahat dari saudara-saudara sendiri. Yusuf mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari kepala juru minum. Yusuf juga mendapatkan fitnahan yang keji dari istri Potifar. Tetapi atas semua perlakuan yang menyebabkan ia harus menderita dan di penjara itu, Yusuf tidak mendendam. Yusuf tidak menyimpan kesalahan orang. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini." Kejadian 45, 4 dan 5 saudara. Yusuf tidak membiarkan hatinya dikuasai roh kemarahan, roh kebencian, roh dendam. Salomo berkata, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi pelanggaran. Amsal 10 ayat 12. Itulah yang dikembangkan oleh Yusuf. Hati yang mengasihi, menyingkirkan segala dendam dan amarah. Tuhan Yesus berkata, mengajarkan kepada setiap kita melalui doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Orang Kristen, orang percaya diharapkan untuk boleh mengampuni, memiliki hati yang penuh pengampunan, tidak mendendam. Rasul Paulus memerintah kepada jemaat di Efesus untuk membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, serta hidup dalam kasih seorang terhadap yang lain saudara. Saling mengampuni, saling mengasihi, seperti Allah mengampuni
Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Dengan hati yang penuh pengampunan, membuat pikiran kita menjadi tenang. Kita bisa berpikir jernih, kita bisa berpikir dengan penuh hikmat, yang tentunya membuat segala yang kita rencanakan, segala yang kita usahakan, dibuatnya berhasil. Itulah yang kedua. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kerja keras. Untuk menjadi orang yang sukses, harus dengan kerja keras. Setelah dilihatnya oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih dari tuannya. Kejadian 39 ayat 3. Dan ketika Yusuf setelah dilantik oleh Firaun, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilingi seluruh tanah Mesir. Kejadian 41 ayat 46. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf bekerja dan bekerja, mempersiapkan bangsa Mesir menghadapi kekeringan panjang. Oleh kerja keras Yusuf, Mesir berlimpahkan gandum dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Kesuksesan tidak dapat diraih hanya dengan berdiam diri, malas-malasan. Salomo yang juga raja yang sukses berkata, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang bersenjata. Amsal 6 ayat 10 dan 11. Penulis pengkhotbah berkata, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Pengkhotbah 10 ayat 18, saudaraku. Dan Rasul Paulus berkata, seorang yang tidak mau bekerja, janganlah makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya melalui kerja keras dan kerja keras, kesuksesan itu bisa diraih. Sebagai orang percaya tidak boleh kita memiliki iman yang mati, tetapi biarlah kita memiliki iman yang hidup. Yang dilandasi iman yang hidup, biarlah setiap orang percaya terus mengembangkan segenap kemampuannya, segenap skillnya yang akan mewujudkan kesuksesan hidupnya. Kerja dan kerja, itulah yang akan membawa kepada kesuksesan. 3 hal yang dapat meraih hidup dalam kesuksesan. Yang pertama adalah hidup yang disertai oleh Allah. Yang kedua, memiliki hati yang mengampuni. Yang ketiga, kerja keras. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terus jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, bersukacita senantiasa dan bersyukurlah selalu. Tuhan memberkati. Amin.